Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa mempresentasikan proposal tugas akhir saya pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Yang terhormat Ibu Eis Mustika Eskom MTI selaku pembimbing 1, yang terhormat Ibu Pitrawati Eskom MPD MTI selaku penguji, yang terhormat seluruh dosen, staf dan karyawan Amik Dian Cipta Cendikia. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya sebagai penguji pada presentasi saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lisa Gustiani dengan NPM 172320123, kelas A3K22, Prodi Sistem Informasi Akuntansi. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi untuk Informasi Tagihan Pembayaran Siswa berbasis SMS Gateway pada TKIT Baitul Jannah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama, bab 1 adalah meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka yang mencakup teori pendukung. Dan yang ketiga, metodologi penelitian yang mencakup teknik pengumpulan data. Baiklah, langsung saja pembahasan yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang di sini mengenai kecepatan pengolahan dan penyampaian informasi memiliki peran yang sangat penting bagi setiap sekolah. Pengolahan data yang jumlahnya cukup banyak memerlukan suatu alat bantu yang memiliki tingkat kecepatan perhitungan dan penyampaian data yang tinggi. Informasi yang saat ini dibutuhkan adalah teknologi yang menjadi dasar utama sebagai alat untuk mentransfer informasi secara tepat dan akurat. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama yaitu pencatatan masih menggunakan buku untuk mencatat data pembayaran SPP. Yang kedua, tidak ada pencatatan yang dapat menginformasi kepada orang tua wali murid. Yang ketiga, informasi tentang pembayaran masih dilakukan melalui surat tagihan siswa. Dan yang keempat, petugas harus membuat laporan tentang siswa yang telah membayar SPP setiap hari. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuannya adalah yang pertama, untuk menghasilkan aplikasi komputer berbasis web mengenai pendataan pembayaran SPP yang dilakukan oleh siswa-siswi. Tujuan yang kedua yaitu untuk menghasilkan aplikasi komputer berbasis web mengenai rekapitulasi data pembayaran setiap bulan. Yang ketiga, untuk menghasilkan SMS Gateway mengenai pemberitahuan validasi pembayaran. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat yang pertama yaitu dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyusun strategi pengembangan sistem penilaian pelayanan yang berjalan. Manfaat yang kedua dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab masalah. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menggambarkan sistem penilaian pelayanan yang berjalan saat ini di TKIT Baitul Jannah. Yang keempat, dapat menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima. Selanjutnya yaitu teori pendukung. Pada bab 2 ini meliputi sistem informasi. Sistem informasi menurut Bagus Indrawan dan Endang Retnoningsih yaitu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran tertentu. Selanjutnya yaitu web.
Web merupakan sebuah halaman yang berisi informasi yang dapat dilihat jika komputer Anda terkoneksi oleh internet. Teori pendukung yang selanjutnya yaitu sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah seperangkat komponen yang secara bersama-sama membentuk satu kesatuan yang diperlukan dalam perpindahan nilai uang dari satu pihak ke pihak yang lain. Selanjutnya yaitu SPP. SPP menurut Menteri Pendidikan Nomor 44 Tahun 2012 Pasal 5 adalah SPP merupakan sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pemerintah daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan dari peserta didik atau orang tua wali murid. Selanjutnya yaitu SMS Gateway. SMS adalah kepanjangan dari Short Messaging Service atau layanan pesan pendek. SMS adalah sebuah bentuk layanan dari penyedia jasa layanan. Sedangkan gateway adalah suatu perangkat yang menghubungkan jaringan komputer yang satu atau lebih. Selanjutnya yaitu PHP. PHP adalah personal homepage atau situs personal, yaitu merupakan bahasa pemrograman web yang bersifat server side atau bekerja di sisi server. Selanjutnya yaitu MySQL. MySQL adalah database server relasional yang gratis di bawah lisensi GNU atau General Public License. Selanjutnya Sublime Text. Sublime Text adalah aplikasi teks editor yang digunakan untuk membuka file apapun, namun programmer menggunakannya untuk menulis kode. Selanjutnya yaitu GAMU. GAMU adalah sebuah proyek yang membuat sebuah aplikasi, script, dan driver yang dapat mengatur beberapa fungsi yang ada pada telepon seluler atau alat sejenisnya. Bab ketiga yaitu meliputi metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu mencakup teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu ada 3. Yang pertama wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga studi pustaka. Selanjutnya yaitu metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem yang digunakan adalah WSDM atau Website Design Method, yaitu dibuat untuk memberikan pendekatan sistematis dan ilmiah untuk perancangan website. WSDM terdiri dari beberapa fase, yaitu yang pertama mission statement, yang kedua audience modeling, yang ketiga conceptual design, yang keempat implementation design, dan yang kelima implementation. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan perancangan sistem pada proposal tugas akhir saya, yaitu yang pertama use case. Use case di sini terlibat ada 3 orang. Yang pertama admin, yang kedua orang tua siswa, dan yang ketiga kepala sekolah. Admin yang pertama login, admin lalu mengelola. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.